Ini yang kita bahas. Ini tampak meresahkan sekali. Kalau dilihat dari segi titik wilayahnya, itu sangat-sangat tidak ada kalau spontanitas ya. Karena masih ada sisa-sisa kotoran atau taen-taen ini ya. Nah ini gilingan daun jagung ini ya. Dan sudah patah atau prunel seperti ini. Nah, ini kebetulan saat di ladang saya melihat langsung hama ulat yang sudah menjadi kupu-kupu atau kaper ya. Saya identifikasi, inilah yang menjadi penyebab daripada keroposnya jagung atau sampai tidak panen. Ini barangnya, ini modelnya. Nah itu saya perbesar dulu ya. Nah ini kalau dalam ilmu pertanian, ilmu teknologi pertanian ya, ini yang namanya ulat geraya dengan model ciri fisik berwarna hitam kecoklat-coklatan seperti ini. Ulat geraya ini sebanding dengan ulat fau ya. Kalau menjadi kupu-kupu warnanya coklat kehitam-hitaman, ada sedikit merahnya di samping ya. Kalau sudah menjadi, kalau baru ulat itu warnanya juga coklat kehitam-hitaman, dan ciri pokoknya dia tidak memiliki kepala yang ada helmnya, tidak, namun ada bercak titik-titiknya di kepalanya ini kalau masih ulatnya ya. Kalau kepompongnya belum tahu saya. Nah ini yang membantai jagung-jagung para petani yang saya bilang kurang lebih hampir 10 tahun itu sampai saat ini di 2023 itu masih. Nah saat ini saya ajak teman-teman untuk mengidentifikasi perkembangan daripada jagung yang ada di lahan saya ini ya. Alhamdulillahnya itu sudah dikasih intensitas hujan walaupun masih sangat kecil itu di sini, dengan kapasitas lembab ya. Kalau saya lakukan pemupukan kemarin ini sudah sekitar 2 hari sampai saat ini sudah hilang. Nah yang saya jadikan judul konten yang ini lah, ini yang kita bahas. Ini tampak meresahkan sekali kalau dilihat dari segi titik wilayahnya, itu sangat-sangat tidak ada kalau spontanitas ya. Namun nyatanya seperti ini teman-teman kondisinya. Padahal ini sudah saya lakukan penyepraian ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya, setelah jagung usai 1 minggu setelah tanam. Ini sudah ada lagi, walaupun yang nampak itu nyelemok-nyelemok ya, atau hanya di beberapa item batang jagung. Untuk yang lainnya itu aman teman-teman kelihatannya lah ini. Nah daun-daunnya tampak stabil dan tidak ada yang bolong-bolong maupun keropos ini. Kalau yang jenis ini bukan jenis hama ulat ya, bukan ulat geraya maupun ulat fau ya, namun jenis hama lain. Nah seperti ini kondisinya teman-teman, perhatikan. Di 3 item batang tadi sudah dilakukan penyerangan. Nah ini ada lagi 1, 2, 3. Coba nanti saya carikan yang lebih parah ya, karena tadi saya lihat itu ada yang bukan lebih parah tapi sangat parah sekali. Ini kalau kita biarkan dia akan
berkembang biak alias beranak pinak ini, dan otomatis walaupun dengan kapasitas rendah jagung kita panen ya tidak bisa optimal teman-teman ini, alias nanti ya bengong ya. Makanya sebetulnya pertanian itu sangat prospek sekali di Kabupaten Tuban atau di Indonesia ini, namun dengan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab kendala daripada pertanian yang ada ini ya memang hal biasa. Namun kalau tidak kita atasi dan tidak kita mencari solusinya, maka kita juga keteteran dan akan terhambat, apalagi akan bangkrut seperti itu ya. Nah ini yang agak sedikit lumayan parah ini ya. Dan rata-rata ini jagung keseluruhan milik orang sini itu sudah 36 hari setelah tanam teman-teman. Namun lagi-lagi ini saya sebutkan dikarenakan ada kendala dalam pertanian ya. Dalam pertanian itu ada kendala cuaca ekstrim, pemanasan atau kekeringan. Walaupun sudah dikasih di titik lahan saya ini yang sudah lumayan agak sedikit ada peningkatan, walaupun ini mestinya sudah setinggi bahu manusia teman-teman. Namun kalau saat ini baru seperut orang dewasa ya. Nah ini di titik tertentu adanya tentang hama ulat gerayak ini ya. Kelihatannya ini didominasi gerayak saat ini. Kalau yang tahun 5 tahun yang lalu itu ulat faunya ya. Nah ini yang paling parah ini. Nah di 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk yang lainnya aman padahal ya. Aman untuk yang lain, namun kenapa hanya di beberapa titik-titik tertentu ini? Kalau dibiarkan bahayanya itu sekali telur dalam satu indukan mencapai ratusan. Nah di tahun depan 2024 2025 bahkan seterusnya itu akan tambah terus teman-teman kalau ini dibiarkan. Coba, karena ini di lahan saya sendiri, akan saya ajak untuk mengeksekusi ya, kita identifikasi keberadaannya. Memang ini masih hidupkah, ini perkembangan baru ataupun yang jelas ini ya perkembangan baru saja ya. Tidak bertele-tele, ini perkembangan baru ini. Orangnya pasti ada di dalam ini. Padahal obat atau insek yang saya gunakan ini sudah insek yang lumayan sangat cospleng sekali teman-teman. Saya menggunakan Prevaton ya ini, dan durasi daripada kapasitas Prevaton itu kan minimal itu 2 minggu. 2 minggu baru ada mulai lagi, atau sampai 1 bulan seperti itu ya. Mungkin dikarenakan kurang dosisnya seperti itu ya. Nah ini otomatis di dalam ini karena masih ada sisa-sisa kotoran atau taen-taen ini ya. Nah ini gilingan daun jagung ini ya, dan sudah patah atau prunel seperti ini. Ini bisa kacau dan balau ini. Coba kita, kebetulan tidak bawa tongsis saya ketinggalan, jadi pakai satu tangan, ini sulit ya. Kita korban saja satu, tidak apa-apa ini. Kalau tidak ada berarti dia sudah menjadi kupu ini, atau di dalam sana ya, di pusat sana ya, di dalam sini mungkin. Ternyata ini sudah menjadi kupu-kupu teman-teman. Nah, atau masuk ke batang dalamnya ya. Nah seperti ini. Jadi hanya ada di beberapa
batang atau titik jagung tidak menyeluruh. Namun walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan ini bisa tele-tele ini. Nah, ternyata 2 hari kalau pupuknya, bicara pupuk ini sudah meresap ya teman-teman, dikarenakan tampak hijau dan agak kebiru-biruan ini, berarti otomatis pupuk yang kita aplikasikan itu sudah diresap dan disalurkan ke batang-batang tanaman jagung kita seperti itu. Nah, di titik tadi ya yang paling parah untuk proses perkembangbiakan ulat gerayaknya. Nah, ini jangan sampai menunggu lama, ini jangan sampai ditunggu 1 minggu. Kalau ditunggu 1 minggu ini bisa kalang kabut. Ini harus dilakukan eksekusi atau penyepraian menggunakan insektisida ya, yang kemarin sudah saya rekomendasikan. Ada Prevaton, kemudian ada Saporo, dan yang ketiga yaitu menggunakan Dangke. Yang Dangke itu bermodelkan bubuk ya, dikemas menggunakan bubuk, tidak cair. Itu sangat recommended sekali ya, sangat recommended sekali 3 itu. Namun entah karena perkembangbiakan hama ulat gerayak ini terlalu cepat prosesnya atau kurang dosis dalam penanganan, mungkin ini salah saya ya, dikarenakan di satu titik lahan ini membutuhkan 4-5 tangki yang 16 liter itu ya. Nah, kalau kita lama, kalau cara penyepraian itu harus semuanya itu rata atau alias klomo, itu maka kita lama sekali, hampir 1 jaman. Nah, kemarin itu saya ingat sekali, hanya saya spray dengan lari saja ini ya, dikarenakan kan memang proses insek Prevaton itu juga sistemik. Jadi kalau menyerang di pucuknya saja ini sudah masuk ke area yang diserang oleh hama ulat gerayak ataupun ulat FAO. Oh ya, yang terakhir teman-teman ya, untuk kalian agar lebih tahu lagi tentang ulatnya, kalau ulat hama ulat FAO itu berwarnakan hijau dan kepalanya itu ada seperti helm manusia ya. Namun kalau hama ulat gerayak itu berwarnakan hitam kecoklat-coklatan, banyak didominasi warna coklat. Kalau ulatnya juga coklat, namun tidak mempunyai bentuk kepala yang menggunakan helm seperti itu. Di kepalanya hanya ada titik-titik. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.